Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya. Ya, ini yang berjudul Bela Negara oleh Diki Rozaki, NPM 190405010040. Pembahasan 1. Filosofi bela negara. 2. Regulasi bela negara. 3. Landasan yuridis bela negara. 4. Membangun kesadaran bela negara. 5. Isu pengadaan wajib militer di Indonesia. Filosofi bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang menarik untuk diperdebatkan di era globalisasi saat ini. Era globalisasi yang mengancam eksistensi, bangunan nasionalisme dan fondasi negara bangsa telah mendorong semua pihak untuk menekankan kepada pentingnya bela negara bagi warga negaranya. Setiap warga negara diminta untuk selalu berpikir, bertindak, berjuang, dan berupaya membela negara. Hubungan antara negara dengan warga negara dalam konteks bela negara adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara. Bela negara harus dipahami dalam konteks yang luas, di mana setiap warga negara merupakan entitas yang hidup di dalam sebuah bangunan negara, sehingga secara hakiki warga negara wajib untuk menjaga, memelihara, dan mengayomi setiap peranata, institusi, dan perangkat kelengkapan negara. Negara harus dibela sampai titik darah penghabisan. Apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahnya, tidak ada alasan bagi warga negara untuk mengelak dan menghindar dari kewajiban untuk membela negara. Warga negara harus patuh, loyal, taat, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya menggalakkan bela negara. Regulasi bela negara. Bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, maka bela negara tentu memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai upaya pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan yuridis bela negara. Bela negara merupakan salah satu upaya dan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan rakyat di Indonesia.
berikut beberapa landasan hukum dalam melaksanakan bela negara. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang membahas mengenai peran serta rakyat dalam rangka bela negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 disahkan pada masa demokrasi parlementer dan di dalamnya berisi mengenai kehormatan warga negara dengan turut serta dalam upaya pertahanan negara. Maksud dari pertahanan negara adalah membela kemerdekaan negara dan daerahnya. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara. Dasar hukum bela negara yang paling gamblang dan paling kuat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Di dalamnya dengan jelas disebutkan apa itu dari pertahanan keamanan negara, bela negara, upaya bela negara, perlawanan rakyat semesta, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Dasar hukum bagi bela negara di Indonesia selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur secara lengkap mengenai rakyat terlatih. Rakyat terlatih merupakan unsur dasar dari kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Membangun kesadaran bela negara. Bela negara memiliki berbagai artian yang tidak selalu tentang mengangkat senjata. Di dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh MPR tahun 2012 dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Penerapan bela negara. 1. Bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. 2. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Berdasarkan hal itu,
maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi. Misalnya dengan 1. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. 2. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal. 3. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. 4. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. 5. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, misal menjadi sukarelawan bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Isu pengadaan wajib militer di Indonesia. Bela negara umum diimplementasikan di negara lain melalui wajib militer. Berbeda dengan di negara Indonesia, bela negara belum diimplementasikan melalui wajib militer, dikarenakan masih banyak adanya pro dan kontra tentang wajib militer dan belum adanya aturan yang jelas mengenai pelaksanaan wajib militer di Indonesia. Wajib militer di Indonesia dipandang negatif oleh sebagian masyarakat Indonesia dikarenakan adanya trauma di masa lalu yang terkesan menimbulkan kekerasan militer di masa Orde Baru. Pada era reformasi ini sangat sulit dalam melaksanakan kebijakan terkait wajib militer. Padahal wajib militer tersebut merupakan salah satu wujud dari bela negara, dan wajib militer sendiri dalam artian sesungguhnya yakni bukan semata-mata ingin memasukkan militer di dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat. Wacana wajib militer di Indonesia masih terbilang simpang siur, namun sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hampir sebagian masyarakat tidak setuju dengan adanya wajib militer. Masyarakat Indonesia memandang wajib militer sebagai hal yang negatif. Mereka memahami makna wajib militer dalam artian sempit, di mana mereka menganggap bahwa politik dapat dengan mudah dimasuki pihak militer. Pendapat ini juga didukung oleh fakta bahwa SDM bangsa Indonesia masih terbilang belum siap dalam melaksanakan wajib militer. Fakta kedua bahwa Indonesia masih belum cukup alutsista yang dimilikinya. Kesimpulan, kita merupakan seorang manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, yakni sebuah negara. Negara merupakan tempat bernaung dan tempat kita untuk melangsungkan hidup. Dalam perjalanan sebuah negara, ada kalanya negara mengalami sebuah gejolak yang menyebabkan guncangan terjadi dan dapat mempengaruhi keamanan nasional. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa terdahulu yang melakukan berbagai cara untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Bela negara tidak harus dilaksanakan dengan cara fisik melalui peperangan, namun dengan melaksanakan sikap demokratis dan saling bergotong royong antar sesama anak bangsa sudah merupakan salah satu cara untuk bela negara. Terima kasih.